Halo, kenalin aku Ria. Saat ini aku lagi ada di Taiwan untuk persiapan studi S2 aku di fall semester tahun ini. Itu di kampus National Yunlin University Science and Technology, atau singkatannya itu Yuntek University. Dan saat ini aku lagi karantina hari keempat, karena untuk aturan di Taiwan itu karantina 3 hari plus 4 hari. 3 hari tidak boleh keluar dari kamar sama sekali, kamar hotel. Kebetulan aku karantina di kamar hotel. Dan 4 hari itu kita karantina mandiri. Kita boleh keluar, tapi asal ada keperluan yang penting baru boleh keluar dari kamar hotel. Jika tidak ada keperluan penting, stay aja di hotel, di kamar khususnya. Di sini aku mau cerita dikit. Apa sih 10 alasan aku kenapa akhirnya pilih S2 di Taiwan, saya di Yunlin. Sebelum itu aku mau perkenalin secara singkat untuk kampus Yunlin ini. Kampus Yunlin ini kampus pemerintah nasional Yunlin yang letaknya di Tuoliu, Kabupaten Yunlin, Taiwan. Kira-kira jaraknya kemarin sih waktu pas dari bandara itu, bandara Taoyuan itu naik taksi itu sekitar menempuh jarak waktu sekitar kurang lebih 2 jam. Dan oke, lanjut. Aku punya 10 alasan sih, sebenarnya udah aku sampaikan dalam Instagram aku, tapi aku akan share di sini untuk detailnya. Apa sih yang 10 alasan aku kenapa pilih S2, akhirnya S2 di Taiwan? Karena awal mulanya itu satu, itu rekomendasi dari dosen. Jujur, to be honest, karena rekomendasi dari dosen, ya bisa dibilang aku keterima peluang besarnya karena dosen. Kebetulan dosen aku yang di kampus S1 di Unsud Purwokerto itu jadi dosen tamu di Yunlin, sering jadi dosen tamu di Yunlin. Jadi beliau sering bolak-balik dulu sebelum pandemi ke Yunlin untuk ngajar. Dan beliau menawarin saat itu aku datang ke Purwokerto untuk minta surat rekomendasi untuk daftar GKS, Global Korean Scholarship, yang mana kalau di GKS itu kan untuk rekomendasinya itu harus ada cap basah dan tanda tangan basah. So aku datang jauh-jauh dari Solo ke Purwokerto demi surat rekomendasi itu agar aku bisa ikut GKS. Tapi di situ dosen aku nawarin, gimana Mbak Ria, mau nggak kalau misalnya kuliah di Taiwan? Terus aku tanpa pikir panjang kan, aku jawab, oke Pak, baik deh. Ya aku pikir karena ini kesempatan bagus sih, aku secara umur juga nggak muda lagi. Aku jujur, aku udah lama lulus S1. Aku lulus S1 itu di tahun 2008. Aku angkatan 2004 untuk S1 di jurusan agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Terus lanjut ke dosen aku ini akhirnya kan nawarin, mau nggak sih kuliah S2 nya di Taiwan? Oke Mbak, nggak apa-apa, coba nanti kamu searching deh, cari itu kampus. Nah, nama kampusnya itu National Yunlin University. Terus aku bilang, oke Pak, nanti saya coba deh daftar, saya lihat dulu ya Pak, tapinya saya pelajarin dulu kampusnya kayak gimana, untuk jurusannya aku mau seperti apa, kayak gitu kan. Terus oke, gak apa-apa gitu. Nah, beliau bilang gak apa-apa Mbak, nanti kamu tinggal nunggu hasil akhir dari GKS gimana pengumumannya, lolos atau enggak. Kalau misalnya nggak lolos terus langsung daftar ke Yunlin, nggak apa-apa Mbak, gitu kan. Oke Pak, nggak apa-apa. Oke, baiklah gitu kan.
Aku bilang. Terus ya udah, dan ternyata aku gagal guys di GKS. Itu tepatnya di tanggal 15 Maret 2022 aku dapat kabar kalau aku nggak kan nggak lolos ya, nggak ada kabar, nggak ada pengumuman sih kalau GKS ya, aku lupa. Aku ingat cuma Chevening aku juga gagal guys di awal Februari atau akhir Januari, aku lupa. Aku dapat surat surat apa ya, surat penolakan dari Chevening sih. Nah terus ya udahlah gitu kan, karena berhubung aku daftar Yuntek itu nunggu pengumuman dari GKS, otomatis aku telat untuk daftar beasiswa MOE dari pemerintah Taiwan. Oke lah, nggak apa-apa lah, aku super nekat sebenarnya kan untuk ambil langkah itu. Oke lah, nggak apa-apa, aku daftar kampus aja. Yang kata dosen aku itu ya ada sih peluang untuk dapat beasiswa, tapi paling beasiswa untuk masa studi aja selama 1 tahun, syukur-syukur kalau itu bisa dapat uang saku. Kalau uang saku itu di Yuntek itu sekitar untuk S2 itu sekitar 6.000 NTD, terus untuk S3 itu sekitar 8.000 NTD kalau nggak salah ya. Tapi aku di sini aku akhirnya aku nggak dapat uang saku karena pertimbangannya, kalau menurut temen dosen itu karena pertimbangannya IPK aku tidak cum laude. Tapi kalau menurut yang tercantum di deadline-nya Yuntek itu kan aku daftarnya di gelombang 2, kesempatan peluang aku untuk dapetin uang saku itu tipis. Kesempatan untuk dapat uang saku itu lebih besar di gelombang 1 atau early entry ya, entry yes ya, di awal pendaftaran itu ada gelombang 1 sama gelombang 2. Nah, aku ikut gelombang 2. Sedangkan kalau aku baca di aturannya MOE scholarship itu harus ada LOE dulu dari pihak kampus baru bisa mengajukan beasiswa. Dan saat itu waktunya udah mepet banget kan. MOE scholarship itu tutup di tanggal 30 Maret 2022. Sedangkan aku tanggal 15 Maret itu baru dapat pengumuman dari kabar dari GKS, aku nggak lolos kan. Aku langsung daftar Yuntek. Aku putuskan langsung daftar Yuntek karena waktunya nggak keburu untuk daftar di entry di application di awal gelombang 1. Karena waktu itu pendaftaran itu paling lambat tanggal 23 Maret dan penutupan MOE itu 31 Maret 2022. Jadi aku pikir nggak keburu kan, karena MOE itu kan persyaratannya harus ada LOE dari kampus, dan ya kayaknya nggak keburu. Terus akhirnya aku putuskan untuk ikut yang gelombang 2 awal. Setiap daftar kampus dimanapun aku selalu nyiapin sesuatu essay, motivation letter itu berbeda, nyesuaiin dengan keadaan kampus dan negara tujuan. Tapi sebenarnya aku juga bikin poin-poin untuk poin-poinnya apa yang aku mau bahas di dalam essay aku atau motivation letter aku. Tapi aku ya nggak berani langsung hanya ganti-ganti yang essay aku yang sebelumnya gitu kan untuk yang negara sebelumnya. Jadi kan aku harus mempelajari dulu. Aku jujur aku nggak tahu banget tentang Taiwan. Ini Taiwan itu bukan negara yang nggak ada dalam bayanganku sama sekali. Buat jalan-jalan pun nggak ada, apalagi sekolah. Oke, lanjut. Itu yang pertama, rekomendasi dari dosen ya, karena awalnya. Terus kedua, aku pelajarin Taiwan itu, oke lah, yang buat aku makin mantap, banyak orang Indonesianya, baik TKI pelajarnya gitu. Apalagi kayak anak Chinese overseas gitu kan, untuk S1 banyak yang kuliah di sini gitu kan, untuk melatih bahasa Chinese mereka kayak gitu kan. Oke, nggak masalah deh. Itu yang alasan kedua aku. Kemudian alasan ketiga, aku langsung lega saat aku baca yang ada di sekitaran Yulin itu ada apa sih restoran yang
restoran yang tersedia di sekitaran Yulin, oh ternyata banyak loh guys restoran Indonesia. Cuma aku jujur aku belum survei langsung sih, itu aku cuma baru baca-baca di website. Ya setidaknya berdasarkan info yang aku dapat, Taiwan itu ya muslim friendly. Setidaknya buat aku yang muslim berjilbab itu aku pikir gak masalah lah, aku tak akan menerima rasisme atau apapun yang karena aku muslim pakai jilbab. Itu sih. Terus keempat alasannya, akhirnya aku di tanggal 7 Juli 2022 aku dapat surat cinta dari Yuntek, dan aku diterima di S2 di jurusan bisnis international business, itu dengan beasiswa full untuk biaya pendidikan, tapi aku nggak dapat untuk uang sakunya. Terus kemudian ya aku sebelumnya aku belajar bahasa Korea. Aku belajar bahasa Korea, itulah yang aku terinspirasi untuk daftar S2 di Korea. Tapi oke lah, nggak apa-apa kalau misalnya itu tidak bisa dipakai dan aku harus belajar kembali untuk bahasa yang lain, bahasa Mandarin. Dan ya itu nggak ada salahnya sih. Selama belajar bahasa asik sih menurut aku, apapun bahasa dari negara manapun asik. Ya terbukti saat aku belajar Mandarin ya aku sungguh menikmatin sih, walaupun agak lebih ribet untuk menghafal tulisannya, nggak sesimpel ke Korea ya. Terus untuk alasan aku yang keenam itu ya tahu sendiri, Taiwan itu walaupun negara kecil, dia itu punya teknologi yang sangat canggih, perkembangan teknologinya sangat cepat. Dan dua perusahaan yang aku tahu di Indonesia gitu kan, aku juga pakai produknya gitu kan, itu Acer sama Asus kan. Itu dua brand laptop yang ya super terkenal, aku juga pernah pakai untuk kayak handphonenya juga, laptopnya juga gitu. Oke lah, karena dua perusahaan itu aku juga, oh baik deh, negara ini baik, oke. Terus aku baca-baca lagi, cari-cari tahu di website gitu, khususnya dan kualitas pendidikannya di Taiwan juga bagus gitu, apalagi untuk kualitas pendidikan yang tentang penelitian sains teknologi itu mereka cukup bagus dan bisa lah bersaing di dunia kayak gitu. Terus kalau aku sih, kalau bisnis internasional, aku ngambil international business itu ya karena aku kan background aku jalanin usaha. Terus aku pengen ngembangin usahaku dengan ilmu yang aku dapat nanti di S2. Oh ya, ini yang menarik, kenapa aku milih di Yuntek itu international business. Sebenarnya ada 3 jurusan yang aku incar ya: international business, kewirausahaan, dan business administration atau biasanya dikenal MBA. Nah sebenarnya aku lebih tertarik sih kewirausahaan karena di sana tuh aku lihat di mata kuliahnya itu dia lebih banyak prakteknya daripada teorinya, dan aku tuh butuh banget kan buat pengalaman itu untuk aku jalanin aku bisnis kedepannya lebih baik lagi gitu kan. Tapi karena ini bahasa pengantarnya Mandarin, sedangkan aku nggak bisa Mandarin sama sekali, so aku pilih international business. Dan aku pilih international business pun nggak semata-mata karena itu bahasa mengantarnya bahasa Inggris full English. uh, itu karena aku tertarik sama satu mata kuliah yang ada di jurusan itu gitu kan. Untuk mata kuliahnya itu tentang innovation. Emang aku dari fokus aku awal untuk daftar beasiswa, not sorry untuk daftar S2 itu aku fokus ke tentang inovasi produk.
Jadi kenapa inovasi produk aku selalu menjadi incaran utama aku, karena aku saat aku menjalani bisnis food and beverage, bisnis restoran, tapi restoran di rumahan, itu aku mengalami kendala untuk membuat inovasi produk. Seperti yang kita tahu, untuk bisnis makanan itu sifatnya nggak bisa monoton, nggak bisa itu terus, harus mengikuti selera pasar, apa yang saat ini lagi disukai oleh pasar, kayak gitu kan. Terus bagaimana produk kita itu menarik, tampak menarik gitu kan, yang berbeda dari yang lain. Karena jujur di Indonesia bisnis makanan saat ini sedang berkembang pesat banget, so aku mesti pintar-pintar bikin inovasi produk. Dan itu juga terinspirasi dari masukan dari customer aku, ayo dong mbak, kapan lagi nih ada produk baru. Aku mengalami kendala sebenarnya, itu menguras otak banget untuk bikin inovasi. Belum lagi nanti udah idenya, aku berpikir tentang idenya mau bikin apa, terus aku harus nyoba masakan ini, gagal apa sukses gitu, gimana rasanya, sesuai apa enggak, masuk atau enggak, bisa kalian diterima oleh enggak. Aku harus melakukan survei dan segala macamnya. Jadi itu kenapa aku tertarik di international business ini, karena ya inovasi produknya itu. Karena aku juga pengennya untuk tesisnya, aku rencananya pengen ngambil fokus ke bagaimana inovasi produk untuk meningkatkan penjualan. Dan aku akan fokus kepada bisnis kecil dan menengah, bisnis UMKM. Karena background aku pernah kerja di BRI sebagai mantri, aku pernah memberikan pembiayaan pada UMKM, para pebisnis kecil-kecil kayak di pasar dan sebagainya gitu ya. Jadi aku pun termasuk bagian dari UMKM, bisnis aku yang masih kecil. So aku pengen fokus buat mereka, karena aku sendiri mengalami kesulitan kayak untuk mengakses ilmu gitu, untuk belajar lebih lanjut tentang bisnis yang kadang membutuhkan biaya yang gak sedikit gitu kan. Jadi aku pengen bisa ilmuku nantinya ke depannya bisa bermanfaat, bisa aku share ke mereka secara gratis, atau mungkin ya dengan harga yang enggak ya semahal yang bisa mudah mereka akses kayak gitu. Ya itu secara singkatnya. Nanti mungkin untuk detailnya akan aku jelasin di video selanjutnya, atau kalau misalnya nanti kalau aku udah terima mata kuliah itu, aku udah mulai belajar. Kebetulan mata kuliah ini masuk ke semester 1, jadi aku bakalan cerita lebih detailnya kalau aku udah dapat ilmunya ya guys, biar bisa aku bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Terus tadi yang keberapa ya, 1 2 3 4 5 6 7 kualitas pendidikan yang baik tadi ya, 7. Terus Taiwan itu merupakan negara yang aman sih menurut aku. Ya aku baca-baca juga, banyak baca-baca dari beberapa artikel. Untuk kayak travel, cewek sendirian pun juga masih aman, tergolong aman. Jadi oke lah, gak apa-apa, aku bisa ya aku pasti akan merasa aman gitu kan, stay di sini untuk selama 2 tahun. Kemudian yang ke-9 itu, nah ini yang menarik, ini agak berbeda dari Korea Selatan. Karena aku kan awalnya karena tertarik mau kuliah di Korea, aku belajar hal segala macam tentang Korea, termasuk yang satu ini, part time job. Kalau bukan maksud aku membandingkan sama yang Korea. Kalau Korea itu kan harus, kalau kita mau part time job harus ada sertifikasi, topiknya itu minimal level 5. Terus untuk perizinannya segala macam juga agak ya tricky banget, agak sulit. Nah kalau untuk di Taiwan ini, mahasiswa internasional itu dibolehkan part time job asal dia punya ARC
sama surat izin untuk bekerja, kayak gitu. Untuk detailnya mungkin aku akan cerita di video selanjutnya, karena aku belum sampai di proses itu, aku nggak berani cerita lebih detailnya. Terus yang terakhir itu, nah ini dia, pasti bertanya-tanya, kok cuma dapat beasiswa kuliah, terus gimana dengan biaya hidupnya? Biaya hidupnya kan nggak dapet biaya hidup. Atau mungkin ada yang berkata, iyalah Kak, mungkin mbaknya punya bisnis jadi bisa biayain sendiri. No 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 no. Aku juga ya nggak nggak seperti bayangan kalian, maksudnya ya ini juga walaupun seandainya aku pun mampu bayar itu, tapi aku juga nggak berani senekat misal ya ini jadi pertimbangan itu biaya. Karena kenapa aku akhirnya nekat ngambil di Taiwan tanpa uang saku itu ya, karena biaya hidup di Taiwan itu masih menurut aku masih kejangkau lah, masih kejangkau seperti hidup di Jakarta dibandingin negara-negara tetangganya yang seperti Jepang, Korea Selatan. Itu yang mungkin kayak Korea Selatan aku tahunya kan kayak minimal biaya hidup itu sekitar 12 juta kayak gitu kan. Aku sesuaiin dengan jumlah GKS yang GKS ngasih untuk uang saku, uang bulanannya itu 12 juta gitu kan. Tapi kalau di Taiwan ini, itu yang aku baca-baca itu sekitar 5 jutaan untuk biaya bulanannya. Karena kebetulan aku itu nanti tergantung orang-orangnya lagi ya, dan tergantung lokasi juga. Kalau tinggalnya di Taipei mungkin bisa lebih, dan kalau misalnya kalian senang shopping ya mungkin bisa jadi lebih juga di atas itu. Dan kebetulan aku tinggalnya di Yunlin, itu kayak daerah pedesaan yang maksudnya dari kabupaten yang dia dari sisi selatan. Untuk biaya hidupnya lebih kejangkau, lebih murah, dimana itu kalau dari kampus itu dia ngasih gambaran ke aku untuk biaya hidup bulanan udah termasuk biaya sewa itu sekitar 4-5 juta kalau dirupiahkan. Nah kalau bisa ngirit-ngirit itu katanya sih sekitar 3 juta, tapi ya nggak tahu juga ya. Nanti aku share deh pengalaman aku mungkin 1-2 bulan ke depan, aku kira-kira habis di angka berapa kayak gitu. Iya, satu lagi mungkin tambahan, aku awalnya tadinya mau pilih stay di asrama, tapi karena aturan nggak boleh masak dan aturan yang lain dan pertimbangan yang lainnya, akhirnya aku pilih keluar, pilih keluar ngekos. Dan juga ini pertimbangan jarak juga, karena kan asrama ke kampus aku itu katanya sih lumayan jauh gitu kan. Nah aku akhirnya ngekos yang deket dengan kampus. Itu lumayan sih harganya, maksudnya perbandingannya sangat jauh sekali kalau aku stay di asrama sama di luar. Kalau itu aku ngekos itu aku bayar 3.000 NT. 3.000 NT sekitar 1,5. 1 NT nya itu sekitar kurang lebihnya 500 rupiah. Terus tambah listrik 100 NT. Terus aku pakai kulkas sesuai rekomendasi dari ada temennya dosen. Ada dosen, ada temennya dosen aku yang ngasih rekomendasi itu. Beliau punya teman lagi S3 di sini, dan ini namanya Pulusia ini yang nyariin segala keperluan aku dari mau berangkat ke Taiwan sampai tiba di Taiwan, termasuk nyari kos-kosan. Itu tambah tadi kan 3.000 ya uang sewanya, untuk per bulannya 3.000 NT, untuk biaya listrik 1.000 NT, dan tambah kulkas. Kata beliau, mbak repot mbak kalau nggak punya kulkas di Taiwan itu gitu kan. Jadi oke lah,
jadi tambah 200 NT. Jadi aku bayar 1 bulannya itu 3.300 NT, dengan deposit itu 3.000 NT. Dan sebenarnya untuk masa kontraknya itu 1 tahun, harus stay di sana 1 tahun. Tapi hasil dinegosiasiin dengan Bu Lucia ini, aku dapat bisa bayar untuk 2 bulan dulu, karena dengan pertimbangan di awal itu keluar uang lumayan banyak banget kan, dari mulai biaya pesawat, karantina, terus buat visa, terus nanti udah sampai di Taiwannya ngisi perabotan kayak beli kasur, beli sepeda, dan lain-lain hal sebagainya. Jadi ya itu segitu. Sementara aku bayar 2 bulan dulu, nanti baru lanjut aku bayar untuk bulan berikutnya. Nanti kalau misalnya berminat, nanti aku share untuk rincian biayanya hidup di Yunlin khususnya, karena aku stay-nya di sini. Tapi aku akan jelaskan di video berikutnya ya. Kalau aku udah stay sekitar 1-2 bulanan, mungkin aku akan share pengalaman aku untuk biaya hidup lifestyle di Taiwan, di Yunlin khususnya, seperti apa. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang mau lanjut studi, baik S1, S2, bahkan S3, khususnya di Taiwan. So jangan ragu guys. Di sini ya oke. Support sih, kayak pemerintah pun waktu kita tiba pun kita diurusin banget. Kita kayak karantina ini dipantau terus tiap jam 10 pagi tiap hari itu. Untuk saat tiba di bandara pun mereka udah siap mengarahkan, ada yang mengarahkan kemana kita harus ngapain ke langkah selanjutnya kayak gitu. Mereka sudah mengurusnya. Kayak untuk taksi karantina pun dari pemerintah Taiwan juga ngasih subsidi, jadi kita cuma bayar harga taksi bukan berdasarkan argonya, tapi berdasarkan fixed cost, karena udah tentu, udah pasti yang kita bayar itu, karena sisanya argonya itu, sisa kekurangan argo itu disubsidi oleh pemerintah Taiwan. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng di atas, biar kamu tahu kalau aku ada update tentang segala hal di Taiwan, khususnya untuk sekolah aku. Oke, see you, thank you, bye bye, see you in the next video.